Film ini membuka kisahnya dengan suasana keluarga yang tampak begitu harmonis. Di sebuah rumah sederhana, Dwi, seorang bocah laki-laki yang ceria, sedang bermain dengan riang. Tak lama kemudian, ayahnya, Eddie, pulang ke rumah setelah bekerja. Kehadiran Eddie disambut hangat oleh kedua anaknya, Dwi dan sang kakak, Vita. Sebagai sosok ayah yang terlihat penuh kasih, Eddie menggendong Dwi sambil bercanda. Ia menasihati putranya agar tidak tumbuh menjadi anak yang cengeng. Momen sederhana itu menggambarkan keluarga yang tampak bahagia dan jauh dari masalah. Di dapur, Eddie menghabiskan waktu bersama Vita. Mereka memasak ikan nila kuah kuning, makanan favorit Eddie sejak kecil. Sambil mengaduk masakan, Eddie mengenang ibunya yang dahulu sering membuat hidangan tersebut. Dengan penuh harapan, ia meminta Vita belajar memasaknya agar suatu hari nanti bisa membuatkan makanan kesukaannya itu. Vita yang sangat menyayangi ayahnya langsung menyanggupi permintaan tersebut. Ia bahkan berjanji akan menghafal resepnya dengan baik. Adegan ini menjadi simbol ikatan kuat antara ayah dan anak yang nantinya berubah menjadi kenangan menyakitkan. Malam hari, Jumiati pulang dari salon miliknya dalam keadaan lelah. Banyaknya pelanggan membuatnya harus bekerja hingga larut dalam sekejap. Ia tak percaya ayah yang selama ini begitu ia kagumi ternyata menyimpan rahasia besar. Eddie yang menyadari kehadiran putrinya langsung bangun. Bukannya menjelaskan keadaan, ia justru mengancam Vita. Dengan nada tegas dan menakutkan, ia memperingatkan Vita agar tidak memberitahukan apapun kepada ibunya. Ketakutan membuat Vita memilih diam. Tak lama setelah kejadian itu, Eddie berpamitan kepada keluarganya. Ia mengaku mendapat tugas dinas kepalang aneh yang terjadi. Menurut mereka, Eddie bukan baru pergi 1 minggu. Ia sudah tidak pulang selama 1,5 tahun. Awalnya Jumiati dan anak-anak menolak mempercayai hal tersebut. Dalam ingatan mereka, Eddie baru saja berangkat beberapa hari lalu. Tetapi saat menghadiri sebuah hajatan dan mendengar banyak orang membicarakannya, perlahan-lahan kesadaran mereka mulai kembali. Mereka menyadari bahwa selama ini seolah hidup dalam Vita kembali melihat wanita yang pernah bersama ayahnya. Kali ini wanita itu muncul sebagai pelanggan di salon ibunya. Perasaan curiga semakin kuat. Beberapa waktu kemudian, Eddie tiba-tiba pulang ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Jumiati langsung menuntut penjelasan mengenai keberadaannya selama 1,5 tahun. Namun bukannya menjawab, Eddie justru marah besar. Sang ustaz membuat bulu kuduk merinding. Menurut Ustaz Ahmad, Eddie telah terkena gendam tingkat tinggi bernama Sabda Pandita Ratu. Ilmu tersebut dikirim oleh seorang wanita yang sangat menginginkannya. Akibat pengaruh ilmu itu, mata dan hati Eddie tertutup. Ia tidak lagi mampu melihat keluarganya yang sebenarnya. Yang lebih mengerikan, wanita tersebut terlihat seperti Jumiati di mata Eddie. Karena itulah selama 1,5 tahun Eddie merasa sedang pulang ke rumah dan hidup bersama istrinya. Padahal kenyataannya ia tinggal bersama wanita lain. Seiring waktu, penderitaan Jumiati semakin bertambah. Salon miliknya mendadak. Nama Jumiati tercatat sebagai istri pertama yang sudah wafat. Lebih parah lagi, Eddie tercatat telah menikah kembali dengan seorang wanita bernama Rini Hartati. Jumiati hampir tidak percaya mendengar kenyataan tersebut. Di luar kantor, mereka menghadang Eddie. Dengan penuh amarah dan air mata, Jumiati menuduh suaminya memalsukan kematiannya agar bisa menikah lagi. Eddie terlihat bingung dan tidak mampu memberikan penjelasan yang masuk akal. Sebaliknya, ia justru menyalahkan Jumiati karena dianggap lebih mementingkan salon daripada keluarga. Sementara itu, Rini ternyata memiliki salon sendiri. Bersama Eddie, ia mendatangi seorang dukun dan melakukan ritual pesugihan. Dalam ritual tersebut muncul sosok Ratu Iblis yang meminta tumbal dari orang-orang terdekat mereka sebagai syarat mendapatkan kekayaan. Eddie mulai mengambil barang-barang pribadi milik Jumiati dan anak-anaknya untuk dijadikan media ritual. Teror pun semakin menjadi-jadi. Jumiati mulai melihat makhluk mengerikan di dalam rumah. Suara-suara aneh terdengar setiap malam.
Ustaz Ahmad kemudian memberikan amalan khusus berupa salat malam, zikir selama 40 hari, dan doa-doa perlindungan. Setiap selesai maghrib, Jumiati diwajibkan menaburkan air beras, garam kasar, dan bawang di sekeliling rumah sambil membaca doa Yus. Udara di dalam rumah terasa sangat panas. Bahkan Jumiati mulai mengeluarkan rambut dari dalam mulutnya. Pada malam ke-30, kondisi Jumiati semakin mengkhawatirkan. Perutnya membesar secara tidak wajar dan mengeluarkan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Ustaz Ahmad segera datang melakukan pemeriksaan. Ia menemukan beberapa buhul sihir tersembunyi di dalam kasur. Setelah dibakar dan dihancurkan, kondisi Jumiati perlahan mulai membaik. Namun masalah ekonomi belum selesai. Salon terpaksa ditutup sementara karena tidak ada pelanggan. Vita bahkan tidak bisa mengikuti ujian sekolah akibat tunggakan biaya pendidikan. Dalam keadaan putus asa, Vita mendatangi salon milik Rini untuk meminta bantuan kepada ayahnya. Sayangnya Edi sama sekali tidak peduli. Pertengkaran besar pun terjadi antara Vita dan Rini. Dengan emosi yang memuncak, Vita menampar Rini sambil menuduh wanita itu sebagai penyebab kehancuran keluarganya. Di sisi lain, Jumiati menjual kalung kesayangannya demi memenuhi kebutuhan hidup. Saat berada di pasar, ia melihat Rini membeli seekor kambing hitam. Pemandangan itu membuat hatinya dipenuhi firasat buruk. Benar saja. Rini juga mendapat balasannya. Ia berteriak ketakutan ketika melihat sosok gaib mendatanginya di salon. Dalam kondisi tidak sadar, ia menusukkan gunting ke wajahnya sendiri berulang kali. 10 tahun berlalu. Waktu perlahan menyembuhkan luka keluarga tersebut. Vita tumbuh menjadi seorang guru taman kanak-kanak yang penuh kasih sayang. Dwi berhasil mewujudkan mimpinya menjadi pemain sepak bola profesional. Salon Jumiati kembali berdiri dan ramai pelanggan. Kehidupan mereka akhirnya kembali normal. Pada akhir cerita, terdapat adegan yang sangat menyentuh. Vita mengunjungi sebuah rumah sederhana di desa. Di sana tinggal Edi yang kini lumpuh bersama Rini. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi jabatan, dan tidak ada lagi kekayaan yang dahulu mereka kejar. Dengan hati yang